Pelindung tampan. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan jangan lupa share ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 2364-2366. Bab 2364 Hunyuan Bracelet. Tidak tertarik. Mata Liu Yun mendingin, dan dia akan berjalan ke pintu masuk larangan itu. Tuan Muda Guiksu melangkah maju dan memblokir jalan Liu Yunmeng dengan kipas lipat, dan berkata dengan senyum ringan, mengapa gadis itu harus menolak ribuan mil jauhnya. Putraku akan kembali ke pasar. Penatua Guyan yang mengadakan pelelangan puncak Wandao ini benar. Itu adalah ipar laki-laki tertua saya. Berani bertanya dari mana asal nama gadis itu. Setelah selesai berbicara, tangan kanan Tuan Muda Guiksu menyentuh bahu Liu Yunmeng yang harum tanpa bekas. Mata Lenden Sen cepat dan tangannya cepat, dan dia tiba-tiba meraih lengan putra Guiksu, dan berkata dengan ekspresi tenang, tindakanmu agak kasar. Putra Guiksu terkejut sejenak, dan kemudian geram, nak, apa kamu? Tangan anak ini bisa disentuh olehmu sebagai sia-sia. Begitu suara itu jatuh, Tuan Muda Guiksu yang berwajah ganas menyemburkan angin hitam yang keras ke seluruh tubuhnya, siap untuk mengajarkan pelajaran yang tak terlupakan kepada anak ini, biarkan dia tahu nasib bersikap kasar kepadanya. Ledakan. Melihat angin hitam dengan kekuatan mengerikan menyapu, Lenden Sen buru-buru mengangkat bendera kuning aprikot, menopang dinding cahaya kuning aprikot di depannya, dan menahan semua angin hitam. Kamu. Tuan Muda Guiksu terkejut dan menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan apapun dengan gerakan itu sekarang, itu lebih dari cukup untuk melukai seorang kultivator selama periode pemurnian Void, tapi dia tidak pernah berpikir bahwa Lenden Sen dapat dengan mudah menahan pukulannya sendiri. Ketika Lord Guiksu menjadi marah dan malu, Lenden Sen menerimanya ketika dia melihatnya, melepaskan lengan Lord Guiksu, dan berkata dengan tegas, maaf, Junior tidak berniat menyinggung, selamat tinggal. Setelah berbicara, Lenden Sen buru-buru mengambil lengan Liu Yunmeng dan memasuki pintu masuk yang dibatasi. Berani-beraninya menyia-nyiakan waktu pada periode pemurnian pada dirinya sendiri. Tuan Muda Guiksu sangat marah, tetapi dia tidak bisa benar-benar melakukan apapun pada junior ini pada periode pemurnian, jika tidak dia akan dilihat oleh para beku lain di masa Fit dan akan menertawakannya karena telah mengganggu para junior. Nak, biarkan kamu melompat sebentar. Ketika pelelangan selesai, aku ingin melihat ekspresi apa yang akan kamu tunjukkan. Putra Guiksu tersenyum Yinli dan melangkah ke pembatasan. Biarawati perempuan yang ia sukai belum lolos. Lenden Sen dan Liu Yunmeng memasuki pembatasan terlebih dahulu dan terbang menuju puncak gunung. Marga itu adalah Sen, dan sekarang kami mendapat masalah dengan dua biksu yang terlambat, apa yang harus kami lakukan? Liu Yunmeng mengertakkan gigi peraknya dan meluncurkan transmisi suara ke arah Lenden Sen. Bagaimana saya tahu, mari kita selesaikan lelang dulu, kata Lenden Sen dengan ekspresi tertekan. Dia dianggap sebagai tungku pada awalnya, dan kemudian dianggap sebagai sampah, dan dia juga sangat kesal. Jika tingkat kultivasi Anda kurang dari periode Fit, Anda akan dipandang rendah. Lenden Sen tidak sabar untuk menemukan bendera cahaya api selatan terakhir dan menerobos periode Fit sesegera mungkin. Dia dan Liu Yunmeng bekerja bersama, bahkan jika mereka kalah dari biksu yang terlambat, melarikan diri seharusnya tidak menjadi masalah besar. Tidak lama kemudian, keduanya tiba di tempat pertemuan di puncak gunung. Pelelangan Wandao Feng kali ini sangat ambisius, tempat itu mirip dengan alun-alun bundar dengan area luas yang bisa menampung setidaknya ribuan biksu. Tanah ditutupi dengan tiang putih yang indah, bersinar terang, dan kemewahan akan segera datang. Ada sejumlah besar meja dan kursi di sekitar alun-alun, dan beberapa biksu hantu dengan penampilan berbeda duduk jarang, kebanyakan dari mereka adalah biksu pada periode pemurnian, dan hanya beberapa biksu pada periode Fit. Beberapa anggota senior dari Sekte Guiming duduk di kursi khusus di depan alun-alun. Lenden Sen dan Liu Yunmeng datang lebih awal, dan tidak banyak orang di venue. Keduanya secara acak menemukan kursi yang biasa-biasa saja dan duduk. Nyonya Bulu Hitam dan Tuan Muda Guiksu melirik ke sini dari waktu ke waktu, dengan sedikit kesuraman. Namun, kedua orang ini mengandalkan martabat mereka dan tidak datang untuk sengaja mempersulit Lenden Sen dan Liu Yunmeng, tetapi berbicara dalam kelompok dengan semua biksu di masa Fit. Seiring berjalannya waktu sedikit demi sedikit, semakin banyak beku memasuki venue. Sampai 2 jam berlalu, hampir semua beku hadir, dan ada lebih dari 3.000 beku hadir. Anda tahu, biaya masuk untuk lelang Wandao Feng ini akan menelan biaya 100.000 batu langit besar. Dengan biaya masuk ini saja, Sekte Guiming telah menghasilkan banyak uang. Kadang-kadang, beberapa biksu yang baru tiba mencoba menyapa Lenden Sen dan Liu Yunmeng, dan keduanya hanya menanggapi dengan acuh tak acuh tanpa percakapan yang mendalam. Sebagian besar biksu dunia hantu memiliki kepribadian langsung, dan bahkan ada banyak pria yang mendekati Liu Yunmeng, tetapi Liu Yunmeng mengusir mereka dengan dingin. Untuk menghindari masalah, Liu Yunmeng mengambil topeng dari cincin penyimpanan dan menaruhnya di wajahnya untuk mencegah diambil oleh beberapa biarawan celaka. Selamat datang semua orang untuk memperhatikan publik, nomor Zong, Hua Yuxianyu.
Ketika semua kursi di venue penuh, pelelangan akan secara resmi dimulai. Guiyan, penatua sekte Guiming, yang memimpin pelelangan. Budidaya puncak Guiyan cocok dengan sisik merah di seluruh tubuhnya. Tubuhnya tinggi, berjanggut, dan wajahnya seperti jujube. Ketika dia berhenti di stan, dia akan memberi orang aura kuat yang tidak menjengkelkan dan bergengsi. Selamat datang rekan-rekan Taois untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini. Puncak Wandao Brilian. Orang tua Guiyan, penatua sekte Guiming, merasa terhormat untuk dapat memimpin pelelangan bagi sesama Daois. Peraturannya tidak berbeda dengan lelang biasa. Saya tidak perlu merinci. Ada lebih dari 300 harta dalam pelelangan ini, dan ada 3 harta final, yang mencakup berbagai macam. Akan selalu ada harta yang disukai rekan-rekan Taoisme. Begitu suara Guiyan jatuh, pot meledak dari pengadilan. Sial, lebih dari 300 harta karun. Tes Gading, Guiming Sekte benar-benar kaya. Kuharap itu tidak akan menjadi harta untuk diisi ulang. Segala macam seruan dan komentar datang dari luar pengadilan. Landon Sen tidak bisa membantu tetapi tertegun pada dirinya sendiri. Pada saat ini, diskusi tentang dua pembudidaya periode Liansu di sampingnya menarik perhatian Landon Sen. Lebih dari 300 harta, berapa banyak batu langit yang harus didapatkan hantu Mingsong ini? Hei, saudaraku, kamu tidak tahu apa-apa. Saya mendengar bahwa dua leluhur Mahayana dari Sekte Guiming baru-baru ini mempraktikkan semacam kekuatan gaib yang besar. Mereka membutuhkan banyak sekali dukungan batu celestial, jadi saya ingin mendapatkan uang dari pelelangan. Batu surgawi yang hebat. Teknik hebat apa yang membutuhkan begitu banyak batu surgawi? Bagaimana saya tahu bahwa metode budidaya hantu tua Mahayana bukanlah sesuatu yang bisa kita pikirkan? Kami masih menantikan harta karun di pelelangan. Kali ini kami telah mengundang begitu banyak pembudidaya pada periode Fit, hal itu pasti akan keluar. Haha, menarik untuk melihat bahwa sekelompok orang yang cocok untuk semua dapat mengambil benda itu. Mendengarkan diskusi kedua biksu ini, Landon Sen diam-diam bertanya-tanya, dan sedikit banyak menebak apa yang akan keluar dari pelelangan. Lelang ini, saya benar-benar menantikannya. Oke, jangan bicara terlalu banyak omong kosong. Lelang resmi dimulai. Untuk meningkatkan minat semua orang, harta karun pertama yang dipamerkan adalah salah satu dari 3 harta final lelang ini. Guiyan berteriak keras. Seorang pelayan datang ke satu sisi bilik, memegang kotak giok di tangannya, dan meletakkannya dengan hati-hati di depan bilik. Guiyan membuka kotak giok di bilik, yang berisi gelang emas. Gelang itu diukir dengan naga-naga indah dan burung-burung phoenix terbang, memancarkan aliran cahaya yang cemerlang dan nafas yang menakjubkan. Harta pertama adalah gelang Yuan campuran ini. Bab 2365-400 million Big Celestial Stone. Gelang Hunyuan. Landon Sen menatap gelang emas di kotak giok di stan, matanya melebar. Wow. Ladang mendidih seketika, dan hampir semua beku, termasuk para beku pada fase fit, menunjukkan ekspresi ngeri. Apakah harta pertama begitu berharga? Gelang Hunyuan adalah senjata sihir Hunyuan atas yang dapat dipakai, itu juga merupakan harta jiwa pertahanan tertinggi, dan juga merupakan barang terbaik dari harta roh Hunyuan pamungkas. Gelang Hunyuan ini awalnya merupakan salah satu dari 10 kota teratas dari Gosming Sek kami. Salah satu harta sekarang terjual habis untuk pertama kalinya, dan itu dianggap sebagai berkah bagi rekan-rekan Taois. Kelangkaan harta ini harus jelas bagi semua rekan Taois lainnya, jadi saya tidak akan mengatakan lebih banyak. Gelang Hunyuan mulai dari 100 juta batu langit besar. Setiap kenaikan harga tidak akan kurang dari 5 juta batu langit besar, dan kamu dipersilakan untuk menawar. Ketika Guiyan menyebut harga cadangan 100 juta batu surgawi besar, pertama-tama ada keheningan, dan kemudian keributan. Aku, sial. 100 juta batu langit besar, mengapa Guiming Sek tidak mengambilnya? 100 juta batu surgawi besar, apakah harga bawah ini terlalu keterlaluan? Ya, aku sudah tumbuh besar, dan aku belum pernah melihat harta karun dengan harga cadangan yang begitu tinggi. Banyak beku di luar pengadilan menyatakan kebencian dan merasa bahwa harga cadangan Guiyan terlalu keterlaluan. Tetapi pada dasarnya mereka yang menunjukkan emosi semacam ini adalah beberapa beku di masa pemurnian. Mereka yang benar-benar memahami nilai gelang Hunyuan adalah mereka yang kuat pada periode Fit. Hah, ketidaktahuan. Apa harta gelang Hunyuan itu? Sudut mulutnya di kursi di depan tempat pertunjukan menunjukkan sedikit ejekan. Dia melihat gelang Hunyuan di stan dengan mata hangus. Dia hanya tidak memiliki harta karun roh supranatural pertahanan supranatural. Gelang Hunyuan ini adalah pilihan terbaik, tidak ada. Harta ini sangat berharga karena ini adalah harta yang bisa dipakai. Ia dapat menahan serangan jiwa tanpa didorong secara aktif. Harta ini tidak hanya sangat meningkatkan kekuatan pertahanan jiwa, tetapi juga dapat bertahan melawan serangan menyelinap orang lain. Itu adalah dewa. Nilai gelang Hunyuan jauh melebihi harta roh supranatural pertahanan biasa. Tidak hanya Master Guiksu, tetapi ada juga banyak pembudidaya di periode Fit yang cemburu dengan harta ini. Aku punya 100 juta batu surgawi besar. Di kursi di depan venue, seorang beku di tengah-tengah jas berdiri dan berteriak.
Melihat seseorang menawar, ada keributan di luar pengadilan. Para beku di masa pemurnian dengan senang hati menonton pertunjukan, bagaimanapun, barang berharga seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka beli. 120 juta. Nyonya Blackfeather juga bangkit dan berteriak, dia juga sangat tertarik dengan gelang Hunyuan ini. 130 juta. 150 juta. 170 juta. Setelah beberapa penawaran, gelang Hunyuan dipecat dengan harga tinggi 200 juta batu langit. Banyak pembudidaya di luar pengadilan benar-benar terdiam. Anda tahu, sulit bagi dunia hantu untuk memiliki harta yang bisa dijual dengan harga tinggi. Landon Sen juga terkejut secara diam-diam, mengetahui bahwa sumber daya pelatihan dunia hantu tidak sebagus dunia roh kuno. 200 juta batu langit besar mungkin cukup untuk mengkonsumsi sekte raksasa seperti Guiming Sek selama 10.000 tahun. Bahkan untuk para beku biasa pada periode Fit, bahkan para tiran lokal, 200 juta batu surgawi adalah figur yang agak berlebihan. 250 juta. Tuan Muda Guiksu terus mengajukan penawaran. Maaf, rekan Guiksu, wanita ini juga menginginkan gelang ini. 260 juta. Mrs. Kuroba mengertakkan gigi. Hehe, lalu ada lebih banyak batu langit di tubuh seseorang. 300 juta. Mata Tuan Muda Guiksu benar-benar merah, dan dia berteriak dengan keras. Pipini. Blackfeather berkedut sedikit, bahkan jika dia adalah kekuatan dari tahap akhir kesesuaian, 300 juta batu surgawi besar pada dasarnya bisa melubangi kekayaannya. 350 juta. Teman-teman pasar, jika kamu dapat membayar harga yang lebih tinggi dari ini, Nona akan memberimu gelang Hunyuan. Kata Nyonya Blackfeather dengan tatapan suram. Daois Blackfeather, saya minta maaf jika ini masalahnya, putra ini memang menghasilkan banyak uang selama bertahun-tahun, 360 juta. Tuan Muda Guiksu berkata dengan kosong. Oke, Nona tidak akan berkelahi denganmu. Wajah Mrs. Kuroba berubah, dan dia duduk. Bukannya dia tidak memiliki batu langit yang lebih besar, tetapi dia ingin menawar hal-hal yang lebih penting di belakang. Meskipun gelang Hunyuan ini bagus, nih. Blackfeather bukanlah harta roh sepi yang paling utama tanpa roh pertahanan, tetapi gelang Hunyuan adalah senjata sihir yang bisa dipakai. Selain itu, hampir tidak ada senjata sihir top yang bisa dipakai di dunia hantu, dan peran gelang Hunyuan juga terbatas. 360 juta, jika tidak ada biarawan yang menawar lebih tinggi, maka gelang Hunyuan ini akan menjadi milik teman-teman Tao di pasar. Ketika dia mengatakan ini, Guiyan mengedipkan mata pada Tuan Muda Guiksu dan tersenyum. Guiyan yang lebih tua ini adalah saudara ipar tertua dari Tuan Muda Guiksu, dan mereka berdua berkolusi sebelumnya. Ada 9 pembudidaya di tahap konsolidasi, termasuk Tuan Muda Guiksu dan Nyonya Bulu Hitam. Sebagian besar dari 9 biksu ini akan menjaga, lumpur suci yang tak terlihat mengalir keluar dari batu surgawi besar di tangan setelah penawaran. Karena lumpur suci yang tak terlihat adalah hal yang perlu bagi para beku untuk memasuki Gunung Samsara ketika lubang hantu dari terowongan reinkarnasi meletus. Pada awalnya, Sekte Guiming merilis berita kepada sejumlah kecil biksu berpangkat tinggi, memberitahu mereka bahwa lumpur suci yang tak terlihat akan mengalir keluar di pelelangan. Akibatnya, banyak beku terkenal pada periode Fit datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan, hanya untuk mendapatkan lumpur yang tak terlihat. Tuan Muda Guiksu tidak tertarik memasuki Gunung Samsara. Untuk membuatnya membeli gelang Hunyuan dengan harga murah, Guiyan dengan sengaja mengganti gelang Hunyuan, yang seharusnya menjadi harta terakhir, menjadi barang lelang pertama. Dengan cara ini, para pembudidaya tingkat atas yang berpartisipasi dalam pelelangan memperhitungkan lumpur suci yang tak terlihat yang akan mengalir kemudian, dan sulit untuk menawar gelang Hunyuan. Meskipun 360 juta batu surgawi itu dibesar-besarkan, itu bukan kerugian untuk membeli gelang Hunyuan. Kemampuan gelang Hunyuan jelas sepadan dengan harganya. 360 juta satu kali, 360 juta dua kali. Melihat bahwa kesepakatan itu akan diselesaikan, Tuan Muda Guiksu tertawa. Pada saat ini, 400 juta. Di sudut lapangan yang tidak mencolok, Landon Sen berteriak tanpa tergesa-gesa. Mendesis. Pada saat ini, hadirin menghirup udara dingin, dan semua mata kultivator tertuju pada Landon Sen, dengan ekspresi kaget yang tak tertandingi. Cegukan hahaha. Tawa Tuan Muda Guiksu berhenti tiba-tiba, dan dia hampir tercekik oleh air liurnya. Menyapu pandangannya, ternyata itu adalah anak yang tidak tahu cara mati sebelumnya. Wajah Tuan Muda Guiksu tiba-tiba menjadi suram, dan dia dengan tajam bertanya, wah, kamu tidak bisa berteriak pada harganya. Bagaimana kamu bisa mendapatkan 400 juta batu celestial raksasa untuk seorang beku di masa Void Refining? Yaitu, seorang beku di masa pemurnian Void, dari mana datangnya begitu banyak batu surgawi? Bahkan jika ada, berani menawar dengan pria kuat seperti Guiksu, dia tidak ingin hidup lagi. Kurasa orang ini hanya idiot yang ingin pamer. Para biarawan mencibir dan menyatakan kecurigaan. Untuk mengatakan bahwa seorang beku di zaman pemurnian Void dapat memiliki kekayaan bersih 400 juta batu surgawi, tidak ada beku yang hadir yang mempercayainya.
Dihadapkan dengan keraguan Tuan Muda Guiksu, Landen Sen berdiri dan berkata sambil tersenyum, Senior Guiksu, Junior telah menawarkan harga. Jika Anda tidak percaya bahwa saya memiliki 400 juta batu surgawi besar, Anda dapat menyerah penawaran dan bertaruh bahwa generasi muda Anda tidak dapat membayar 400 juta batu surgawi. Jika generasi muda dapat membayar, mereka akan membayar 400 juta batu surgawi di tempat di depan semua orang, membayar dengan satu tangan dan mengambil barang-barang. Jika Anda tidak mampu membelinya, generasi muda dibiarkan siap membantu Anda, bagaimana? Bab 2366 Hunyuan Bracelet in Hand. Kamu. Kulit Tuan Guiksu muda pucat, dia tidak setuju, juga tidak setuju. Meskipun dia merasa bahwa dia dapat dengan mudah membunuh anak ini, pasti tidak sedikit pembudidaya yang mengawasi anak ini di pelelangan. Mungkin setelah pelelangan selesai, sekelompok pembudidaya akan datang untuk mengejar dan membunuh anak ini, dan dia mungkin tidak dapat menemukan tawaran pada saat itu. Jika dia menghabiskan banyak batu surgawi besar untuk membeli gelang hunyuan, para beku lain pada masa Fit pasti tidak akan mengatakan apa-apa. Begitu saya membiarkan anak ini membelinya, sulit untuk mengatakan apakah saya dapat mengambil gelang hunyuan dari banyak pembudidaya pada periode Fit. Dengan putus asa, Tuan Muda Guiksu harus terus berteriak dengan ekspresi muram, 430 juta. 500 juta. Landen Sen mengangkat bahu dan berkata dengan sederhana. Wow. Ada keributan di luar pengadilan, dan semua pembudidaya memandang Landen Sen dengan mata ngeri. Di mana anak ini suci? Masih berpura-pura. Wajah Tuan Muda Guiksu telah berubah menjadi warna hati babi, dan 500 juta sudah di atas garis bawahnya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, oke, saya ingin melihat, apakah Anda memiliki kemampuan untuk membayar begitu banyak batu surgawi yang besar. 500 juta sekali, 2 kali, 3 kali. Dijual. Gelang hunyuan diperoleh oleh sesama ras manusia ini. Silakan datang dan bayar untuk batu surgawi raksasa itu. Guiyan melirik Landen Sen, dan berkata dengan dingin, dengan sedikit jijik. Bukan hanya dia, tetapi mata para beku pada periode Fit penuh dengan penghinaan dan bahkan kemarahan. Buang-buang di masa penyulingan juga layak untuk harta gelang hunyuan. Banyak biksu di pengadilan juga merasa bahwa Landen Sen bengkak dan gemuk, dan dia tentu saja tidak mampu membeli 500 juta batu surgawi. Tanpa diduga, Landen Sen terbang langsung ke depan panggung, menghitung 500 juta batu langit besar, dan membungkus batu langit besar bertumpuk dengan air berat ternari, mengambang di langit, memungkinkan para biksu di antara hadirin untuk melihatnya. Saksi. Melihat sejumlah besar batu surgawi yang terbungkus air berat sanyuan mengambang di udara, para biarawan tidak bisa menahan diri untuk tercengang. 3 yuan air berat. Banyak biksu di tempat itu mengenali sanyuan Zongsui, dan wajah mereka terkejut. Setiap beku dapat menghitung jumlahnya dengan indera rohaninya, dan itu memang 500 juta. Bagaimana itu bisa terjadi? Tuan Muda Guiksu mengertakkan giginya dengan kebencian, dia tidak bisa mengerti mengapa seorang anak di masa pemurnian Void bisa memiliki begitu banyak batu surgawi. Ini menarik. Nih. Blackfeather memiringkan kakinya yang indah dan memandang Landen Sen di depan panggung, dengan lengkungan yang menarik menunjukkan sudut mulutnya. Alasan Nyonya Heiyu menyukai Landen Sen sejak awal bukan hanya karena ketampanan Landen Sen menariknya. Tubuh Ni. Blackfeather adalah hantu bulu hitam raksasa, yang sangat sensitif terhadap napas. Nyonya Blackfeather bisa merasakan aura atribut yang memancarkan Landen Sen, yang sangat misterius dan kuat. Senior Guiyan, generasi muda telah membayar cukup untuk batu surgawi besar, tolong beri saya gelang hunyuan. Landen Sen tersenyum. Di depan umum, Guiyan tidak senang menunjukkan ketidakpuasannya, jadi dia hanya bisa menyerahkan gelang hunyuan emas ke Landen Sen. Landen Sen mengambil gelang itu, menekan kegembiraan di hatinya, dan meletakkannya langsung di tangan kirinya. Om. Pada saat dia mengenakan gelang hunyuan, Landen Sen merasakan energi besar mengalir ke dalam jiwanya, yang sangat menyegarkan. Kemampuan gelang hunyuan adalah pertahanan jiwa. Landen Sen sekarang telah mengumpulkan 4 senjata sihir hunyuan yang dapat dipakai. Kemampuan setiap item sihir yang dapat dikenakan jelas akan diberkati. Landen Sen hampir dapat meningkatkan kemampuan gelang hunyuan untuk 7 atau 8 kali aslinya. Sangat disayangkan jika bukan karena budidaya yang buruk, ia hanya akan dapat menampilkan setengah kekuatan gelang hunyuan. Jika Landen Sen menerobos periode Fit, 4 perisai harta karun sihir yang dapat dikenakan hampir akan mengubahnya menjadi dinding tembaga dan dinding besi di dunia yang sama. Di bawah tatapan para biarawan yang terkejut, Landen Sen berjalan keluar dari stan dan kembali ke tempat duduknya. Selamat. Tapi jangan terlalu senang, kita dalam masalah besar. Liu Yunmeng sangat tertekan dan memulai transmisi suara. Lusinan biksu di tahap konjugasi menyapu pandangan mereka ke arah Landen Sen, jelas menunjukkan niat buruk. Jangan khawatir, setelah pelelangan berakhir, aku yakin akan menyingkirkan orang-orang ini. Landen Sen menanggapi dengan ekspresi tenang.
Alasan mengapa dia tahan tekanan untuk membeli gelang Hunyuan adalah karena begitu dia mendapatkan gelang Hunyuan, kemampuan jubah Hunyuan dan sepatu bot Hunyuan juga meningkat secara signifikan, dan kecepatan penerbangan dapat ditingkatkan setidaknya 2 atau 3 kali lipat dari yang asli, dan melarikan diri. Bahkan lebih rapi. Lebih baik sama dengan yang kamu katakan, gadis ini tidak ingin mati bersamamu, Liu Yunmeng mengerutkan bibirnya. Landen Sen malu. Setelah terdiam beberapa saat, dia bertanya lagi melalui transmisi suara, gadis Yunmeng, berapa banyak batu langit yang masih ada di tubuhmu? 3 miliar, kata Liu Yunmeng dengan acuh tak acuh. Ahem. Tenggorokan Landen Sen tercekat, sepenuhnya yakin. Dia pikir dia cukup kaya, tapi dia tidak berharap Liu Yunmeng menjadi lebih kaya darinya. Sebagai murid Si Feng, tiang langit besar hanyalah nomor untuk Liu Yunmeng. Ketika Si Feng diperintahkan untuk mengambil kembali fragmen gulir misteri langit, semua piala dikumpulkan oleh Liu Yunmeng. Menimbang bahwa akan ada kebutuhan sesekali setelah meninggalkan Fang Chunsan, Liu Yunmeng membawa batu langit sebanyak mungkin. Kalau begitu, gadis Yunmeng, jika aku tidak memiliki batu langit yang cukup besar nanti, bisakah aku meminjamkan aku? Landen Sen bertanya pada Liu Yunmeng dengan nada yang sedikit memalukan. Oke, tapi kamu harus menjanjikan kondisi pada gadis ini. Liu Yunmeng mengangkat alis dan bersenandung ringan. Kondisi apa? Landen Sen bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku belum menemukan jawabannya, kamu hanya harus setuju. Liu Yunmeng mengerutkan bibirnya. Baik. Landen Sen setuju, jika dia berutang budi pada Liu Yunmeng, tetapi berjanji pada seorang wanita satu syarat tidak akan terlalu banyak. Dengan dukungan dari wanita kaya kecil Liu Yunmeng, semuanya sudah cukup. Lelang akan dilanjutkan. Gui Yan bersalah karena memperkenalkan barang-barang lelang di stan, dan suasana di tempat itu juga sangat panas, banyak biksu menawar harganya, dan beberapa biksu bahkan memerah karena harta karun. 300 harta dilelang secara berturut-turut, sebagian besar adalah senjata ajaib, bahan, dan obat-obatan. Meskipun beberapa hal menarik muncul, Landen Sen dan Liu Yunmeng tidak diizinkan membelinya asteris. Landen Sen awalnya ingin memperoleh bahan utama untuk menyempurnakan senjata sulap natal atribut Yin Fei Jian, tapi sayangnya tidak ada yang cocok. Ketika pelelangan berakhir, Gui Yan tertawa dan mengumumkan, harta yang akan dipamerkan adalah harta final yang paling penting dari lelang ini. Saya yakin Anda semua tidak bisa menunggu, datanglah ke stan. Begitu suara itu jatuh, kedua pelayan berjalan ke stan memegang kotak harta bulat besar. Mata para beku di luar lapangan semuanya tertuju pada kotak harta karun melingkar, dan mata semua beku pada periode Fit sangat panas. Haha, orang tua itu tidak akan menjualnya lagi. Harta karun terakhir ini adalah materi yang diimpikan oleh semua rekan praktisi pada periode Fit, lumpur yang tak terlihat. Kata-kata Gui Yan seperti guntur, dan banyak pembudidaya di tahap siam berdiri pada saat yang sama, menatap kotak harta karun bulat, seolah-olah seekor binatang buas telah melihat mangsanya.